Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Geral Tani di channel Mitra Taniku. Ya sahabat tani, hari ini kita penyemprotan tomat yang berusia 98 hari setelah tanam teman-teman ya. Seperti biasa kita menggunakan fungisida ya, tapi sedikit kita modifikasi teman-teman, karena kebetulan ya, sebenarnya sih sama sih ya. Contohnya ini, hari ini kita memakai Ventra ya. Intinya kan bahan aktifnya Clotanonil ya. Karena sebelumnya kita pakai ini Clotanonil juga dari perusahaan lain ya. Itu merek dagangnya Primaclor. Nah, dan seperti biasa yang kita gunakan Semoxanilnya, kita pakai Texim ini ya. Dan insektisidanya kita cukup memakai ini teman-teman. Primadornya ini adalah imidacloprid yang untuk fungsinya untuk mengatasi kutu-kutu ya, dan juga kutu-kutu kupu-kupu yang putih ya yang ada di tanaman kita. Cukup bagus teman-teman. Dan yang kita paling perkuat di sini sekarang, karena tomat kita sudah beberapa kali panen, kita mengatasi lalat buah itu kita menggunakan ini teman-teman, merek dagangnya Mithium ya, bahan aktifnya Ethium. Kita bantu dengan untuk lalat buahnya kita bantu dengan Asepat, merek dagangan Joker ya. Lalu ini, dan fungsinya ini juga untuk bagus juga untuk ulat teman-teman. Selain dari lalat buah, untuk ulat juga bagus ini, bahan aktifnya Asepat teman-teman. Dan selanjutnya hanya ini lagi ini untuk khusus pembesaran buah teman-teman. Kita taruh dosisnya, takarannya 2 sendok aja per 16 liter air teman-teman ya. Kita menggunakan ini pupuk MKP. Dan yang terakhir kita menggunakan siluet ya, untuk perekat dan peratanya, untuk mengikat semua insektisida dan juga fungisida yang kita gunakan teman-teman ya. Dan sebenarnya teman-teman ya, pada umumnya yang kita penyemprotan tanaman tomat itu fungisida dan insektisidanya harus, dan pupuk pembesaran buah ya, itulah rutinitas kita untuk penyepraian. Dan sebenarnya sih walaupun sebagus apa fungisida yang kita gunakan teman-teman, kalau kita memang agak sedikit tidak pas untuk interval penyemprotan ya, terlalu jauh atau terlalu jarak atau terlalu lama untuk disemprot, disitulah penyakit-penyakit tanaman kita biasanya langsung datang teman-teman. Tapi tomat kita pada saat ini berusia yang 98 hari teman-teman, masih tetap aman ya dari serangan Phytophthora. Tapi karena tomat kita ini sudah beberapa kali panen ya teman-teman, daun yang paling bawah itu sudah bersih, sudah dibersihkan, sudah dipangkas ya, tinggal yang di atas. Karena tujuan kita sekarang ini untuk pembesaran buah, jadi daun-daun tua yang di bawah itu teman-teman sudah bisa kita selesaikan lah, kita bersihkan agar tanaman kita ini fokus untuk hanya pembesaran buah teman-teman. Itu tujuan kita di sini, makanya kita bersihkan semua yang daun-daun yang di bawah yang sudah menua teman-teman ya. Jadi usia yang hampir mencapai 100 hari teman-teman, buahnya yang di atas itu aja sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup kita pembesaran buah aja gitu ya. Bisa kita potong pucuk di sini agar fokus kita untuk pembesaran buah teman-teman ya. Begitu cara saya untuk perawatan tomat. Jadi kita hitung aja, sekitar 3 kilo per batang aja pun untuk produksinya teman-teman sudah cukup bagus ya, karena kita kan tumpang sari juga dengan cabai ya.
Jadi kita nggak harus cuman mengharapkan dari tomatnya teman-teman kan. Jadi walaupun kita menghasilkan sedikit untung dari tanaman tomat, tapi kan kita sudah dapat untung besar dari tanaman cabai ya sahabat tani. Karena modal dari semuanya, modal dari tanaman tomat dan juga cabai ini kan sudah kita hitungkan harus lunas dari tanaman tomat, bahkan beruntung lah kira-kira gitu ya. Bahkan kita udah beruntung lah dari tanaman tomat. Jadi selanjutnya adapun hasil tanaman tumpang sarinya dari tanaman cabai ini sahabat tani, kita sudah dapat untung lah kira-kira gitu ya. Dan intinya kita penyemprotan di masa generatif seperti ini, kita tidak fokus lagi untuk membunuh kutu-kutu, untuk membunuh hama trip ya. Kita tidak fokus lagi di situ. Inseknya ini kita sudah modifikasi yang tadinya kita untuk membasmi segala kutu-kutu, tungau dan segala macamnya. Sekarang kita fokus untuk perawatan buahnya, yaitu untuk mengusir atau membunuh segala atau membasmi segala namanya ulat-ulat atau lalat-lalat buah yang mengganggu buah teman-teman. Jadi sedikit bergeser dari insek sebelumnya itu, sedikit bergeser untuk kita perbaharui bagaimana selanjutnya untuk apa yang dibutuhkan tanaman kita teman-teman. Karena di tanaman tua seperti ini tungau-tungau sudah gak ada lagi, udah jarang lah, karena dia sudah berproduksi, daunnya sudah menua, nggak terlalu muda lagi seperti dulu ya. Jadi yang fokus kita di sini hanya untuk perawatan buah dan pembesaran buah teman-teman. Jadi yang kita jaga intinya di sini adalah untuk mengusir segala lalat buah dan juga ulat-ulat teman-teman, agar buahnya yang kita urus itu bisa jadi uang lah kira-kira gitu, jadi duitnya kira-kira gitu teman-teman, yang kita lakukan di tanaman tomat kita sahabat tani. Selanjutnya teman-teman, nanti di minggu-minggu ini mudah-mudahan ada waktu ya, kita akan pengecoran lagi, dan di pengecoran hampir mencapai 100 hari ini kita nanti hanya menggunakan buah aja, di daun sudah kita kurangi ya. Fokus kita untuk pembesaran buah, pupuk-pupuk buah, dan cukup 2 kali kocor lagi ya, 2 kali kocor lagi sudah cukup lah. Artinya tomatnya sudah menua, dan jangan kita terlalu fokus lagi ke tomat, karena di sampingnya ini kan cabai selanjutnya yang kita urus. Jadi tomatnya cukup 2 kali khusus pembesaran buah yang di atas. Jadi cukup kita pembesaran buah aja dulu, jangan kita bikin lagi untuk perkembangan daun, karena kita cuman menghabiskan buah yang di atas ya. Kalau udah habis buah yang di atas, udah kita selesaikan, dan selanjutnya kita fokus di tanaman cabai kita tumpang sarinya teman-teman. Nah itu yang saya lakukan ya. Dan lagi teman-teman ya, ini kita hanya berbagi teman-teman ya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita bahas di saat ini teman-teman, ada manfaatnya lah, ada manfaatnya untuk kita semua teman-teman. Semoga video ini bermanfaat lah kira-kira gitu ya. Kita hanya berbagi apa yang kita gunakan di lahan pertanian kita, karena kita nggak membuat video-video itu bukan dari lahan orang, nanya-nanya sama orang ya. Kita hanya berbagi apa yang kita lakukan di tanaman, di lahan kita, apa hasil dari pemikiran kita, itu yang kita eksekusi, hasilnya seperti apa, itu dia yang kita share, kita bagikan ke teman-teman petani, kira-kira gitu teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Terima kasih, banyak terima kasih yang selama ini support dari semenjak penanaman tomat ini ya, sampai saat ini. Terima kasih untuk teman-teman. Inilah hasilnya dari yang selama ini yang kita kerjakan, hasil kerja keras kita teman-teman. Semoga di lahan baru sana nanti yang kita baru buka, mudah-mudahan nanti juga hasilnya bagus dan juga harganya tentunya ya sahabat tani. Hanya ini dulu yang kita berbagi dulu hari ini teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton video ini.
Semoga ada manfaatnya untuk kita, dan jangan lupa subscribe teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman saya, petani-petani tomat, petani cabai ya, petani seluruh Indonesia. Kita saling mendukung. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, terima kasih.